Kita lanjutkan ke kelistrikan bagian kedua. Di sini ada soal 3 buah hambatan listrik masing-masing 8, 4, dan 2 ohm. Jadi R1 nya 8 ohm, R2 nya 4 ohm, dan R3 nya adalah 2 ohm. Nah, pertanyaannya adalah ketiga hambatan itu tidak dapat memiliki nilai hambatan berapa. Nah, kita coba dulu ini itu di rangkaian seri dulu ya, rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti ditambahkan semuanya, berarti 8 ditambah 4 ditambah 2, jadi 14 ohm. Nah, kemudian kita coba rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel berarti 1/R paralel itu 1/8 tambah 1/4 ditambah 1/2. Nah, ini KPK nya itu 8 bagi 8 1, 8 bagi 4 2, 8 bagi 2 itu 4. Jadi 1/R paralelnya 7/8 atau R paralelnya adalah 8/7 ohm ya. Nah, di sana yang cari pilihan ganda yang tidak ada angka 14 ohm dan 8/7 ohm. Jadi jawaban yang tidak mungkin, yang tidak ada itu adalah B, maaf. Jadi yang salah itu, yang tidak mungkin adalah yang B. Ya, soal berikutnya itu ada rangkaian seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara I1 dan I1 berbanding I2 dan P1 berbanding P2. Ya, P itu daya pertama dengan daya yang kedua. Nah, caranya adalah coba kita gambarkan dulu arus yang berada pada rangkaian ini. Perhatikan ini itu sumber arus atau GGL. Biasanya yang tanda yang lebih pendek itu negatif, yang lebih panjang itu positif. Nah, arus itu dari negatif, kutub negatif ke positif. Nah, kita gambarkan arusnya seperti ini. Nah, ini I. Kalau ini bercabang sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, maka dia akan terbelah ya. Nah, ini kita sebut saja karena ini R1, berarti ini I1, ini I2. Oke, ke sini ini juga sama I1, I2, ini akan mengalir masuk lagi ke sini, ini I. Ya. Nah, begini aliran arusnya. Sekarang yang kita cari itu harus I terlebih dahulu. Untuk mencari I, kita harus tahu dulu hambatan totalnya. Ya. Sebelum ke hambatan total, kita lihat dulu ini ada hambatan yang disusun paralel. Berarti kita cari dulu hambatan yang disusun paralel ya. Nah, berarti 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ini 1/5 tambah 1/4. Kita samakan penyebutnya, itu 20, yang ini 4 tambah 5. Jadi 9/20. Berarti R paralelnya adalah kita balikan 20/9 ohm. Nah, setelah tahu R paralel, maka kita akan mencari R totalnya. R total itu adalah R paralel ditambah dengan hambatan dalam dari GGL ya. Ini kita sebut saja R kecil. Nah, berarti 20/9 ditambah 7/9. Jadi 27 bagi 9 itu 3 ohm. Setelah tahu hambatan, maka kita akan tahu besarnya arus. Tentu saja arus yang total itu yang I. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff, hukum Ohm. Hukum Ohm coba kita tulis dulu ya. Tulis lagi. Ini V I kali R, VIR. Berarti cara mencari I itu adalah V per R. Di sini R-nya R total. Nah, V-nya itu yang ini, yang GGL ya.
E per R total. Lambang dari GGL itu E. Berarti 9 dibagi 3. Berarti arusnya 3 ampere. Nah, arus yang 11 ini itu adalah 3 ampere. Nah, kemudian arus ini terbelah menjadi 2. Nah, kalau menurut hukum Ohm, di sini I itu sama dengan P per R, atau R sama dengan P per I. Nah, kalian ingat untuk rangkaian paralel P1 itu sama dengan P2, besarnya sama dengan V. Maka di sini kita lihat perbandingan antara R dan I. R dengan I itu berbanding terbalik. Ya, I dengan R juga berbanding terbalik. Nah, ini. Maka kita bisa mencari perbandingan I1 berbanding I2, karena dia berbanding terbalik sama saja dengan R2 berbanding R1. Maka I1 berbanding I2 itu R2 nya 4, R1 nya 5. Berarti perbandingannya 4 berbanding 5. Nah, kemudian bagaimana dengan daya? Ingat rumus daya. Ya, rumus daya itu adalah V kali I. Maka kalau misalkan P1, berarti kita harus cari V1 kali I1. I1-nya yang mana? Tentu saja yang 9 volt, karena dia sama dengan V tadi ya. Nah, kita harus mencari besarnya I1. Nah, cara mencari besarnya I1, karena kita sudah tahu perbandingannya, berarti I1 per I2 sama dengan 4 berbanding 5. Jadi kalau kita cari I1, berarti I1 nya itu 4, berarti tambahin 4 tambah 5 ya, 4 tambah 5 dikali apa? Dikali I nya, dikali I yang ini, berarti 4 per 9 kali 3. Ini coret-coret 3, jadi 4 per 3 ampere. Nah, begitu pula dengan I2. I2 berarti 5 per 4 tambah 5 kali I, jadi 5 per 9 kali 3, jadi 5 per 3 ampere. Nah, maka kita bisa cari P1, V1 nya berapa? Itu berarti 9 dikali ini 4 per 3 ya, sama dengan ini coret-coret dapat 3, berarti 12 watt. Nah, P2 nya itu V2 kali I2, berarti P2 nya juga sama 9 dikali 5 per 3, coret-coret ini 3, berarti ini 15 watt ya. Sehingga P1 berbanding P2 itu 12 banding 15. Nah, kita perkecil deh, dibagi 3, jadi 4 berbanding 5. Nah, jawabannya sama. Perbandingannya adalah I1 banding I2 4 banding 5, P1 berbanding P2 juga 4 banding 5. Jadi jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya kita ke energi dan daya listrik. Nah, soalnya adalah sebuah lampu itu tulisannya dia akan menyala maksimal jika
tegangannya 240 volt sehingga menghasilkan daya 100 watt. Tapi kenyataannya si lampu ini dia hanya mendapatkan tegangan 120 volt. Nah, berapakah daya yang dihasilkan oleh lampu? Tuh, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus melihat variabel lampu itu terdiri dari wolfram, ya, disusun dari sebuah kawat wolfram. Dia mempunyai hambatan yang tetap di sini, di lampu itu hambatan yang tetap. Maka kita harus mencari daya. Rumus daya itu kan banyak ya, ada P sama dengan V kali I, ada P sama dengan I kuadrat kali R, ada juga P sama dengan V kuadrat per R. Nah, apakah kita menggunakan, karena kita di sini yang diketahuinya adalah tegangan, apakah kita menggunakan persamaan yang ke satu atau persamaan yang ketiga? Nah, kalau persamaan yang ke satu, arus itu selalu berubah-ubah, berarti kita hindari yang ini, kita jangan gunakan. Kalau menggunakan yang ini kita juga tidak gunakan karena yang diketahui adalah yang tegangan. Nah, tadi pada lampu itu hambatannya tetap, maka kita pakai yang ini. Karena hambatan tetap berarti daya itu sebanding dengan kuadrat tegangannya. Nah, kita sebutkan gini, ini yang di lampu itu kita kondisinya kondisi 1, yang ini kondisi yang kedua. Maka ini kita sebut P1, ini P1, yang ini P2, yang ini V2. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang P2. Berarti kita menggunakan yang ini, pakai metode perbandingan. Ya. Berarti P1 berbanding P2. Karena dia sebanding itu kalau ininya di atas, ini di atas. Nah, kalau misalkan yang satu di atas ini yang sama dengannya di bawah, itu berarti berbanding terbalik. Tapi kalau ini karena lurus, berarti dia sebanding. Berarti P1 kuadrat per P2 kuadrat. Berarti P1-nya ini 100, P2-nya dicari. P1-nya adalah 240 kuadrat. Saya nulisnya begini. 240 kali 240, V2-nya 120 dikali 120. Nah, ini bisa dicoret. Nah, 240 bagi 120, ini 2, ini juga 2. Sehingga kalau dikali silangkan, 2 kali 2 itu 4. Ini kita kali silang begitu ya. Ini 1, ini 1. Berarti jadi 4 P2 sama dengan 100 kali 1 itu 100. Berarti P2 nya 100 dibagi 4 itu 25 watt. Jawabannya 25 watt. Ya, selanjutnya adalah ada sebuah daya listrik sumber. Nah, di sini ada sebuah daya listrik sumber. Ya. Besarnya adalah 500 kilovolt ampere. Nah, volt ampere itu sama saja dengan watt. Berarti ini sama saja dengan 500 kilowatt. Kemudian ditransmisikan, artinya dialirkan. Misalkan dialirkanlah ke sebuah gardu ya. Nah, misalkan ke sebuah gardu, itu ini jaraknya menggunakan kabel, ini panjang kabelnya L itu 100 km. Kemudian karena ingat kalau kawat itu dia punya hambatan ya. Hambatan kawatnya adalah 0,02 ohm per meter. Jadi setiap ini artinya
1 meter, maka hambatannya akan sebesar 0,002 ohm. Kemudian arus yang mengalir pada rangkaian itu sebesar 10 ampere ya. Diketahui juga arusnya. Ini arusnya adalah 10 ampere. Pertanyaannya adalah berapa persen daya yang terdisipasi? Ya, berapa persen daya yang hilang atau terdisipasi? Nah, cara mencari daya yang hilang itu diakibatkan oleh panjang kabel ini. Maka cara menjawabnya adalah kita harus mencari hambatan totalnya, hambatan total kawat. Nah, hambatan total kawat itu berarti karena dia panjangnya 100 km. Nah, di sini kita lihat 0,002 ohm per meter. Nah, yang ini berarti L-nya kita 100 km itu kita rubah ke meter. Berarti dikali 1000. Ya, berarti ini 100.000. Nah, kalau 1 meter itu 0,002. Berarti kalau 100.000 km itu 100.000 dikali 0,002. Ya. Ini 1 2 3 berarti 200 ohm hambatannya. Nah, akibat ada hambatan ini, maka ada ketika dia 500 kW itu akan berkurang sini. Ya, berkurang sebesar berapa? Nah, kita akan cari daya berkurang yang di sini. Berarti kita cari daya yang dikurangi oleh daya yang berada pada kawat. K ini ada I dan R, berarti rumusnya pakai I kuadrat kali R. Berarti 10 kuadrat dikali 200. Itu berarti 100 kali 200. Berarti 20.000 watt. Nah, karena di sini kW kilowatt, kita rubah jadi ke kilo. Berarti dibagi 1000 ya. Berarti 20 kilowatt. Nah, maka disipasinya, pengurangannya adalah sebesar 20 kilowatt. Kita cari persentasenya. Persentase yang terdisipasi itu sama dengan daya kawat per daya sumber kali 100%. Berarti 20 dibagi 500 kali 100%. Nah, kita coret. Berarti 20 dibagi 5. 20 bagi 5 berarti 4%. Berarti jawabannya adalah daya yang terdisipasi sebesar 4%. Ya, sekian untuk pembahasan tentang kelistrikan. Silahkan kalian kerjakan soal-soalnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.